Adapun sarana yang mengantarkan seseorang kepada keistiqomahan dijelaskan oleh para ulama ada beberapa hal. Yang pertama para pendengar yang beriman, yaitu dengan ilmu. Ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kewajiban kepada Allah, bagaimana hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan keimanan dia, sehingga akan menjadikan dia lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuriduhullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang tersebut agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita sudah sejak SD, sejak TK, bertahun-tahun kita bergelut dengan ilmu-ilmu dunia. Kita rela kehujanan, kepanasan, kita rela membayar dengan jutaan rupiah untuk mendapatkan ilmu dunia yang barangkali tidak bermanfaat bagi kita kecuali untuk mencari pekerjaan, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seringkali kita lupa dengan ilmu yang lebih agung, ilmu agama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita prioritaskan, harus kita utamakan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang dinullah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para pendengar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Tanpa kesungguhan dalam bertaubat, kita tidak akan mampu beristiqomah. Kita tidak akan mampu meraih keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akui, kita adalah orang atau hamba yang bergelimangan dengan dosa dan kemaksiatan. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa memiliki dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Lillahi asyaddu farhan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira kepada seorang hamba yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang gembira karena menemukan untanya yang penuh dengan perbekalan di gurun atau di padang pasir, kemudian dia tertidur, mencari kesana kemari tidak didapatkan, akhirnya dia tertidur. Tiba-tiba ketika dia bangun, ternyata unta yang penuh dengan perbekalan tadi berada di sisinya atau di sampingnya. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih gembira dengan orang tersebut, dengan taubatnya seorang hamba. Kemudian yang ketiga, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Di antara makna ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat, bukan melihat beneran, tapi karena khusyuknya seorang tersebut beribadah, dia merasakan bahwa Allah benar-benar melihat dia, atau dia melihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat di dunia, itu mustahil. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun di akhirat, nanti kaum muslimin akan mendapatkan nikmat yang agung, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah kaum mukminin, orang-orang beriman, berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka memandang wajah Allah yang agung, yang bercahaya, yang berseri, yang tidak ada kebahagiaan seorang mukmin kecuali dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah kekasih sejatinya. Dan ini bisa diraih dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kalian tidak bisa mencapai derajat itu, maka derajat setelahnya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwasanya Allah melihat. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memantau kita seperti hanya di sudut-sudut instansi, lembaga dan lain sebagainya, perumahan seringkali dipantau oleh CCTV misalnya, di kasir-kasir, di mal-mal dalam rangka pengawasan. Maka Allah lebih dahsyat pengawasannya kepada kita. Kita pun di kamar mandi misalnya, di tempat yang tertutup, Allah Maha melihat. Lantas bagaimana kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah memantau kita? Bagaimana kita berani mencuri, mengambil hak orang lain sedangkan Allah Subhanahu wa taala memantau kita? Barangkali sering kita dapatkan banyak orang yang berani mencuri atau takut mencuri. Dia berani mencuri karena tidak ada CCTV yang mengawasi, atau dia takut mencuri karena ada CCTV. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Jadi muraqabah, merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan untuk meraih keistiqomahan. Kemudian yang keempat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu muhasabah. Kita introspeksi diri kita. Setelah sebulan berlalu, maka harus kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita termasuk orang yang bertakwa? Ini pertanyaan yang sangat agung dan besar sekali untuk kita renungkan. Karena memang hakikat, inti, substansi dari disyariatkan berpuasa adalah agar kita bertakwa. Kemudian pertanyaannya adalah, sudahkah kita termasuk orang yang bertakwa? Bertakwa dalam perdagangan kita. Kita tidak mencampurkan sesuatu sehingga merusak barang dagangan kita. Kita tidak menipu dalam harga. Kita tidak menipu dalam pembelian dan lain sebagainya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa pada lisan kita. Bertakwa kepada keluarga kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sudahkah kita termasuk orang bertakwa? Kemudian mampukah kita menjaga spirit Ramadan yang belum ada sebulan kita berlalu? Apakah kita kembali ke selera asal kita, berbuat kemaksiatan lagi? Tentu ini harus dimuhasabah, harus diintrospeksi. Sebagaimana kalau kita punya instansi, punya lembaga, salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dengan audit kita setiap bulan mungkin atau akhir tahun, terapat, kemudian hal-hal apa saja yang perlu dibenahi di situ. Ketika kita tidak mampu untuk mengintrospeksi diri kita, tidak mampu untuk mengubah diri kita, lantas bagaimana kita akan mengubah orang lain, mengubah keluarga kita? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah satu kondisi, satu kaum, seseorang sebelum dia mengubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berani meninggalkan kemaksiatan, berani bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berani mengatakan tidak untuk segala bentuk kesyirikan, berani menanggung resiko dari keimanan kita. Mungkin kita mendapatkan cemoohan, mungkin mendapatkan ujian berupa kesulitan dari keluarga dan masyarakat. Tentu ini harus kita siapkan kalau kita ingin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Jiddiyah, kita benar-benar optimal, semaksimal mungkin dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba kemudian dibekali dengan nafsu yang senantiasa berbuat kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu di dalam diri manusia senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Maka kita butuh mujahadah. Kita butuh bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu tersebut. Kalau kita berhasil memerangi diri kita, maksudnya hawa nafsu kita
yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meraih jalan keistiqomahan. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang keenam para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bergaul dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong, mendekat, bergaul, berteman dengan orang-orang yang zalamu, yang mereka senantiasa berbuat kezaliman, baik itu kesyirikan, baik itu kemaksiatan, kemudian baik itu perbuatan dosa besar lainnya. Jangan kalian bergaul dengan mereka. Fatamassakumun nar, karena kalian akan disentuh oleh api neraka.